Fam, ketemu lagi dengan gue di channel Streamer Koplak. Hari ini gue mau melakukan unboxing, cara setting, dan sekaligus sedikit review mengenai alat recording di PC yang diklaim memiliki hasil yang terbaik saat ini. Dibuat dari pabrikan yang sudah terkenal, dan cara settingnya juga nggak terlalu sulit, dan sudah terkenal di kalangan YouTuber atau gamer-gamer yang suka melakukan hasil recordingnya di komputer. Alatnya yaitu ini guys, Elgato 4K 60S Plus. Nah, sekarang kita lakukan unboxing yuk. Jadi kita lihat apa aja yang didapatkan dari Elgato 4K 60S Plus. Wah, kotaknya kesan pertama sangat besar. Seperti biasa, desainnya elegan, menggunakan bahan dari bukan abal-abal. Ya, ini ada buku panduan. Ada buku panduan yang kita sudah sering lihat lah ya. Ini barangnya, jadi HDMI capture-nya agak besar ya, nggak kecil seperti yang seri sebelumnya. HD ini pengkabelan lumayan, bukan lumayan tapi lengkap ya, dengan menggunakan USB Type C, USB 3 input ke komputer. Lalu di sini dikasih dua kabelnya cadangan, dan ini kabel HDMI. Tapi karena gue punya kabel HDMI yang kualitas HDMI 2.1, ini gue nggak akan pakai. Yang penting adalah ini, fam. Dia sudah siapkan adaptor dengan koneksinya itu untuk berbagai tipe koneksi ke listrik. Ada yang tipe Eropa, ada yang tipe Asia. Di Indonesia pakainya yang ini, bulat. Lalu ada yang garis, biasanya ini di Jepang. Lalu ada yang ini enggak rata, mungkin di Eropa, karena gua nggak hafal juga. Oh, bulatnya dia kasih dua. Elgato ini mikirin ya, soal ini aja kita dikasih lebih. Ini yang 3 Australia, dan ini yang miringnya Amerika kayaknya. Oke fam, jadi alatnya nggak terlalu rumit, nggak terlalu banyak isinya. Ini gua rapin sebentar. Sekarang kita ke Elgatonya. Jadi di sini seperti biasa ada input. Input ini adalah sumber dari konsol kita atau handphone kita. Ya. Jadi misalkan kita, karena gua akan PS5 nih, jadi PS5 masukin di inputnya. Lalu yang di sini USB Type C-nya langsung sambung ke komputer. Ini sumber power. Nah, setelah itu kita sudah bisa melihat hasil game kita, konsol ataupun handphone di komputer. Akan tetapi kalau misalkan kita menggunakan laptop untuk recordingnya, kan layarnya relatif kecil. Kita mau main di layar monitor atau TV yang lebih besar, kita bisa gunakan outputnya. Jadi dia di sini ada HDMI loop-nya. Artinya kita masukin input PS5, dia bisa output ke komputer sekaligus output ke TV lain. Nanti habis ini kita langsung mulai ke cara settingnya, dan di dalamnya settingan-settingan untuk, karena menggunakan programnya kalau gua OBS, nanti kita akan lihat settingan di OBS untuk menghasilkan recording 4K 60 fps. Alat ini udah bisa diklaim. Oke fam, kita langsung mulai ke settingannya ya. Oke fam, pertama-tama ketika kita sudah colok kabelnya ke hardware dari Elgato 4K 60 Plus, kita perlu masuk ke website dari Elgato, www.elgato.com. Kita pilih capture, kita pilih 4K 60S Plus, dan kita klik download. Nanti akan keluar seperti ini ya. Kita pilih produknya 4K 60S Plus dan kita pilih Windows. Oke. Nah, nanti ini software yang keluar. Kita mungkin pakainya ini aja, 4K Capture Utility. Juga ini preference ya, kalau ini fungsi programnya mirip seperti OBS untuk record, streaming. Nah, tapi karena gue udah ada OBS, ini gue nggak perlu. Nah, tapi ini find hardware drivernya itu lo harus klik nih. Here-nya lo klik. Nanti setelah lo download, maka ini 4K Capture Utility, ini Game Capture 4K 60S Plus. Ini harus lo install. Driver ini harus lo install ya. Lo yes, karena gue udah, jadi gue nggak usah install lagi. Supaya 4K 60S Plus-nya bisa kedetek di komputer kita. Setelah selesai kita download dan kita install drivernya, kita langsung masuk ke OBS. Kita masuk ke PC, kita buka OBS 7.1.3 ya. Di sini kita bisa pilih tombol tambah ini, kita klik ya, di bawahnya sources kita klik tombol tambah, lalu kita pilih video capture device. Ingat ya, video capture device.
bukan display capture, bukan audio input capture, tapi video capture device. Setelah kita klik, kita kasih nama aja ya, Elgato 4K 60 Plus. Di sini udah ada, jadi gue udah bikin. Setelah kita bikin, langsung keluar layar seperti ini ya. Device kita pilih game capture 4K 60s Plus. Lalu ini configure video, ini sih gue nggak banyak berubah ya. Kita mungkin perlu ke sini kalau kita mau pakai kabel dari Elgato yang namanya Elgato Chat Link, itu untuk melibatkan party chat audio. Kita perlu aktifkan analog audionya ya. Tapi karena di sini gua enggak, jadi gua nggak pakai ini. Oke. Lalu resolution FPS type-nya dia device default, lu ganti ke custom. Resolutionnya ini gue pilih Full HD. Tapi kalau misalnya lu mau rubah ke 4K bisa ya. Di sini ada pilihannya 4096, bahkan udah menuju ke 8K. Cuman di sini cuman boleh sampai 30 fps. Bahkan 29,97. Kalau lu pilih yang 4K 3080 3840 2160, lu bisa pilih 60 fps. Ini setahu gue yang portable simple untuk HDMI capture baru Elgato yang bisa support 4K ya. Setahu gua nggak tahu kalau ada yang lebih baru lagi ya. Tapi sementara gue pakai Full HD aja, karena nanti gue kalau rekam gameplay dari game yang khusus 4K dari PS5, gue akan coba yang 4K nya, tapi otomatis filenya akan jauh lebih besar dan kemampuan komputer lu untuk editingnya harus yang mumpuni. Setengah sultan. Apa itu setengah sultan? Jenderal. Nah, video formatnya lu pilih any. Color space lu pilih yang paling banyak aja supaya warnanya warna-warni. Lalu color range-nya lu pilih full ya. Di sini yang penting lagi adalah defaultnya ini seperti ini. Tapi lu kalau misalkan mau dengerin juga game PS5-nya, party chat-nya dari headphone yang lu colok di komputer, noted ya, headphone yang lu colok di komputer, maka lu perlu aktifkan use custom audio device-nya. Lalu dari drop down menunya pilih game capture 4K 60s Plus audio. Udah oke. Maka sebenarnya dengan lu seperti ini PS5-nya udah keluar nih. Ini lu bisa denger juga suaranya. Ini gua kecilin supaya recording suara gua jelas. Ini bisa. Nah, lalu kita back kembali ke menu di PS5-nya, kita pilih home. Kita masuk ke setting. Di sini sound ya, karena gua pakai USB mikrofon, gua pakai Audio Technica 2020 yang USB, maka gua arahkan input device-nya ke USB ini, bukan ke mikrofon on controller. Tapi kalau lu nggak pakai ini, nggak pakai mikrofon USB, lu bisa pilih mikrofon on controller. Ya, nanti di video berikutnya akan gua jelaskan apa perbedaan mikrofon on controller, apa gunanya USB mikrofon untuk party chat audio lu rekam di OBS. Jadi misalkan lu mau bikin video nih, lu mau upload video yang mau melibatkan keseruan lu bercakap-cakap dengan temen lu, komunikasinya, misalnya kadang-kadang ketembak kata-kata kasar, kodok lu apa, nah itu kocak, lu mau rekam, nah lu perlu settingan ini, nanti gua akan bikin di video berikutnya ya, itu janji gua. Jadi ini sementara gua ikutin settingan gua pilih USB headset. Nah, tapi yang paling penting audio outputnya ini jangan ke USB headset ya, tapi ke HDMI TV supaya suara dari PS5-nya itu mengalir ke kabel melalui lewat Elgato masuk ke PC. Udah, kalau ini settingannya udah bener, lu pasti udah bisa dengar suara PS5-nya. Sekarang gua mau masuk menjelaskan mengenai settingan dari OBS. Kita masuk ke menu setting, lalu di sini kita pilih generalnya, nggak banyak perubahan ya. Sebetulnya gue udah jelasin mengenai settingan ini, lu bisa tonton video gue sebelumnya yang berjudul bagaimana merekam gameplay PS5 melalui program OBS ya. Hanya di situ belum gue jelasin mengenai live streaming. Gue jelasin sedikit di sini. Jadi kalau lu mau streaming, lu tinggal klik di streamnya, lu pilih service-nya, lu mau melalui mana, Twitch atau YouTube, dan dari situ lu tinggal masukin stream key-nya. Ini ada di webnya. Ya, di link lu di Twitch, begitu lu klik udah langsung connect dia. Nanti selanjutnya lu tinggal rubah servernya menjadi ini aja, auto connect. Outputnya di sini karena rekaman udah jalan, dia udah advance, aslinya dia simple.
Nah, lu ganti ke advance. Nah, di streaming ini lu settingannya sama nih dengan recording nih. Dalam hal encodernya menggunakan Nvidia NVENC. Kalau AMD pakai yang AMD, tujuannya supaya grafik card lu atau GPU lu kerjanya maksimal. Rescale output di sini gue pakai Full HD ya, karena kalau misalkan lu streaming dengan 4K, walaupun secara device ini bisa, tapi lu harus lihat lagi koneksi internet lu. Kalau nanti akhirnya putus-putus, audience nggak menikmati, akhirnya nanti juga takutnya kan nggak ditonton. Yang paling aman Full HD, karena udah bagus kok menurut gua. Dan rate control lu pakai CBR, bitrate-nya lu pakai 6500, karena kalau di Twitch dan di YouTube berapapun lu masukin bitrate-nya akan di downgrade sama dia di downscale ke 6500. Keyframe interval second-nya lu pakai 2, gua ikutin dari YouTuber terkenal. Oke, lu boleh apply. Untuk recording di sini lu saran gua pakai MP4 ya. Karena banyak program-program manipulasi gue yang lebih familiar dengan MP4. Ini juga udah gue jelasin settingannya di video sebelumnya, bagaimana merekam gameplay PS5 melalui program OBS. Recording pad-nya lu pilih apapun yang lu mau ditaruh. Rescale outputnya di sini Full HD, CBR kalau Full HD 18.000 sampai 20.000 saran gua. Tapi kalau 4K harus di 30.000 sampai 40.000. Keyframe interval 2, preset max quality high, GPU ini nggak banyak perubahan. Udah, audio juga udah gue jelasin settingan sebelumnya di video yang sebelumnya, bagaimana merekam gameplay PS5 menggunakan OBS. Tapi di sini lu perlu tambahin monitoring device-nya aja nih, lu ganti ke speaker. Tujuannya supaya lu bisa ikut memonitor suara dari PS5 lu melalui headset atau melalui speaker eksternal yang lu sambung ke komputer. Udah, di sini videonya base canvas-nya masih 4K, downscale filternya di sini Lansos ya. Gue udah jelasin juga di video sebelumnya, silahkan ditonton aja. Ada Lansos, ada BQB, hotkeys ini preference, gue nggak banyak rubah, advance sudah. Oke, udah. Jadi lu tinggal nikmatin game PS5 lu. Tadi ada undangan dari temen gue. Nah, ini sekaligus teaser untuk video berikutnya adalah bagaimana melibatkan party chat audio antara lu dengan teman-teman lu untuk direkam di OBS. Seperti kita bisa lihat di sini nih ada Spiky Sound dan ada Drektan dan ada gua. Ini suara gua gedein, gua bisa bercakap-cakap dengan mereka nih, fam. Halo. Halo. Nah, ini suara dari teman gua. Bagaimana gua bisa lakukan seperti ini? Gua akan upload di video berikutnya tentang bagaimana melibatkan party chat audio di gameplay dan direkam melalui program OBS. Saksikan ya guys dan tunggu ya, itu janji gua. Thank you guys. Oke fam, thank you udah nonton video gua, semoga bermanfaat. Tolong dong like dan subscribe-nya ya, itu free buat kalian semua, tapi buat streamer koplak, buat gua itu adalah sangat bermanfaat. Karena itu akan membantu channel gue untuk berkembang dan akan memotivasi gue untuk membuat video-video yang berikutnya. Thank you banyak-banyak buat yang udah subscribe dan nonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu kita di video berikutnya. Cari gue, semoga bisa menemukan konten yang baru lagi, yang membangun lagi dengan main game yang menyenangkan, seru, kocak, dan koplak. Thank you semuanya. Dadah.